Selamat sore untuk Ibu Maya dan selamat sore juga untuk teman-teman semua. Semoga sehat selalu. Izinkan kami di sini untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kita mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, izinkan juga untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Ya, yang pertama ada Ivan Ananda S dengan NIM 134200163. Yang kedua ada Maura Benita dengan NIM 134200164. Yang ketiga ada Nanda Agustian Rohmadi dengan NIM 134200165. Yang keempat ada Reno Giralsyah dengan NIM 134200166. Lalu ada dengan saya sendiri Kevin Satria Bagaskara dengan NIM 134200167. Lalu ada Konita Rohadatul IC dengan NIM 134200168. Lalu ada Pramono Dwi dengan NIM 134200170. Dan yang terakhir dari kelompok kami yaitu ada Anggita Fadila dengan NIM 134200171. Yang pertama, lebih baik kita membahas tentang latar belakang. Gulma merupakan tumbuhan yang tidak sesuai dengan tempatnya atau tanaman yang tumbuh bukan pada tempatnya yang keberadaannya dapat mengganggu tanaman lain. Gulma mempengaruhi banyak fase pengusahaan tanaman dan menyebabkan kerugian-kerugian yang serius dalam hasil dan kualitas dan meningkatkan biaya produksinya. Lalu vegetasi dapat diartikan sebagai komunitas tumbuhan yang menempati suatu ekosistem. Perubahan vegetasi ini mendorong perlu dilakukannya analisis vegetasi. Analisis vegetasi merupakan suatu cara untuk menemukan komposisi jenis vegetasi dari yang paling dominan hingga yang tidak dominan. Dan dalam kaitannya dengan gulma, analisis vegetasi digunakan untuk mengetahui gulma-gulma yang memiliki kemampuan tinggi dalam penguasaan sarana tumbuh dan ruang hidup. Penguasaan sarana tumbuh pada umumnya menentukan gulma tersebut penting atau tidak. Populasi gulma yang bersifat dominan ini nantinya akan digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan pengendalian gulma. Analisis vegetasi. Analisis vegetasi merupakan suatu cara untuk mempelajari susunan dan komposisi vegetasi secara bentuk atau struktur vegetasi dari tumbuh-tumbuhan. Unsur struktur vegetasi adalah bentuk pertumbuhan, stratifikasi, dan penutupan tajuh. Untuk keperluan analisis vegetasi, diperlukan data jenis, diameter, dan tinggi untuk menentukan indeks nilai penting dari penyusun komunitas hutan tersebut. Dengan analisis vegetasi dapat diperoleh informasi kuantitatif tentang struktur dan komposisi suatu komunitas tumbuhan. Pendugaan kuantitatif. Berdasarkan tujuan pendugaan kuantitatif, komunitas vegetasi dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu pendugaan komposisi vegetasi dalam suatu areal dengan batas-batas jenis dan membandingkan dengan areal lain atau areal yang sama namun pengamatan berbeda. Yang kedua, menduga tentang keragaman jenis dalam suatu areal. Yang ketiga, melakukan korelasi antara perbedaan vegetasi dengan faktor lingkungan tertentu atau beberapa faktor lingkungan. Selanjutnya, komposisi vegetasi. Untuk mempelajari komposisi vegetasi, perlu dilakukan pembuatan petak-petak pengamatan yang sifatnya permanen atau sementara. Petak-petak tersebut dapat berupa petak tunggal, petak ganda, ataupun berbentuk jalur atau dengan metode tanpa petak. Untuk memperoleh informasi vegetasi secara objektif, digunakan metode ordinasi dengan menderetkan contoh-contoh relief berdasarkan koefisien kebersamaan. Variasi dalam relief merupakan dasar untuk mencari pola vegetasinya. Dengan ordinasi diperoleh relief vegetasi dalam bentuk model geometrik yang sedemikian rupa sehingga relief yang paling serupa mendasarkan komposisi spesies beserta limpahannya akan mempunyai komposisi yang saling berdekatan, sedangkan relief yang berbeda akan saling berjauhan. Ordinasi dapat pula digunakan untuk menghubungkan pola sebaran jenis-jenis dengan perubahan faktor lingkungan. Kemudian metode analisis gulma. 1. Metode kuadrat. Kuadrat merupakan bentuk sampel yang dapat berubah segi 4 atau lingkaran yang menggambarkan luas area tertentu. Luasnya bisa bervariasi sesuai dengan bentuk vegetasi atau dapat ditentukan dahulu luas minimumnya.
Metode kuadrat dihitung dalam satuan kuadrat. Untuk analisis yang menggunakan metode kuadrat, dilakukan perhitungan terhadap variabel kerapatan, dominasi, dan frekuensi. Yang kedua yaitu metode estimasi visual. Estimasi visual dilakukan berdasarkan pengamatan visual atau dengan cara menduga parameter gulma yang diamati, misal seperti tingkat penutupan, kelipatan, kelimpahan, dan distribusi gulma. Metode estimasi visual memiliki kelemahan. Yang pertama, pengamatan cenderung menaksir lebih besar terhadap gulma yang menyolok pandangan mata. Misalnya, karena warna daun atau tekstur daun yang besar akan dinilai lebih dominan. Yang kedua, pengamat cenderung menilai jenis gulma yang sulit dikenali dengan nilai taksiran yang lebih rendah. Yang ketiga, ada metode garis atau rintisan. Metode garis mirip dengan metode kuadrat. Dalam metode garis petakan yang digunakan berukuran memanjang, berupa meteran atau tali berskala yang diletakkan di atas vegetasi gulma. Meteran atau tali tersebut disebut garis atau rintisan. Metode ini cocok diterapkan pada vegetasi dengan corak populasi rapat, rendah, dan berkelompok dengan batas yang jelas. Yang keempat, ada metode titik. Metode titik merupakan variasi dari metode kuadrat yang diperkecil hingga tak terhingga. Alat yang digunakan berupa kerangka dengan deretan jarum-jarum yang berjarak sama antara 5-10 cm. Metode ini efektif digunakan untuk analisis vegetasi gulma dengan corak vegetasi rendah, rapat, membentuk anyaman atau jalinan, sehingga tidak jelas batas gulma yang satu dengan yang lainnya. Ujung titik berperan sebagai penunjuk secara tepat untuk setiap jenis gulma. Selanjutnya ada pengendalian gulma. Pengendaliannya ada secara fisik atau mekanis. Pengendalian gulma dengan cara ini merupakan usaha menekan pertumbuhan gulma dengan cara merusak bagian-bagian sehingga gulma tersebut mati atau pertumbuhannya terhambat. Pengendalian fisik atau mekanis meliputi pengolahan tanah, penggenangan, pembakaran, pencabutan, dan pembabatan. Selanjutnya ada pengendalian secara terpadu. Pengendalian gulma yang efektif melibatkan beberapa cara dalam waktu yang berurutan dalam suatu musim tanam. Maka timbul pemikiran bahwa paduan antara beberapa cara pengendalian dalam satu musim tanam diharapkan dapat mengatasi masalah yang ada, seperti perpaduan antara pengendalian secara mekanik, diteruskan dengan pemberian herbisida pasca tumbuh, penggunaan herbisida pratumbuh, dan lain lagi perpaduan yang sekiranya dapat menekan investasi gulma yang sulit untuk dibasmi. Penentuan keputusan pelaksanaan pengendalian secara terpadu sangat penting dalam keberhasilannya. Kombinasi dalam perpaduan yang tepat akan memberikan hasil yang maksimal dalam pengendalian gulma. Yang ketiga, pengendalian secara biologi. Pada dasarnya, setiap spesies gulma mempunyai musuh alami. Pengendalian gulma dilakukan dengan menekan populasi gulma dengan musuh alami seperti insekta, fungi, ternak, ikan, dan sebagainya, sehingga keberadaan gulma sudah tidak lagi merugikan. Apabila keadaan ini telah dipertahankan, usaha pengendalian lain tidak perlu dilakukan. Yang keempat, pengendalian secara kimiawi. Pengendalian gulma secara kimiawi adalah cara pengendalian gulma dengan menggunakan herbisida, baik yang bersifat kontak maupun yang bersifat sistemik. Keuntungan cara ini adalah penggunaan tenaga kerja yang relatif lebih sedikit, namun dengan cara ini dapat mengganggu organisme lain serta kelestarian alam. Yang kelima, pengendalian gulma secara kultur teknis. Pengendalian gulma secara kultur teknis merupakan cara pengendalian gulma dengan memperhatikan dan merubah keadaan ekologis atau lingkungan tanaman budidaya dengan gulma. Penggunaan metode ini dilakukan dengan cara menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman budidaya sehingga mampu bersaing dengan gulma. Tujuan metode ini yaitu menekan pertumbuhan gulma sampai taraf rendah sehingga tidak menjadi tumbuhan pesaing bagi tanaman budidaya dan produktivitas tanaman budidaya tetap optimal. Yang keenam, pengendalian gulma secara kultur preventif atau pencegahan. Tindakan preventif atau pencegahan merupakan langkah yang paling tepat karena
kerugian yang sesungguhnya pada tanaman budidaya belum sempat terjadi. Gulma, baik sebagai tumbuhan dewasa, biji atau bagian-bagian vegetatifnya yang dapat tumbuh hendaknya dicegah masuknya ke suatu daerah yang penting bagi tanaman budidaya. Ya, terima kasih untuk sekian dari kelompok kami. Untuk kurangnya kami mohon maaf, dan untuk lebihnya itu semua karena dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.